Anda kembali bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, saat perjalanan mudik, tubuh harus dalam kondisi prima dan sehat. Ya, selain asupan vitamin, istirahat yang cukup juga penting diperhatikan oleh pemudik. Lantas, apa saja nih tips mudik sehat dan aman? Ya, kita akan berbincang ya, Angel ya, bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saxono Herbodo. Selamat siang, Pak Dante. Selamat siang, Bagaimana? Selamat siang, Jelika. Iya, Pak Dante, ini kan musim mudik Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya ya Pak ya, karena jumlah pemudik mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Nah, ini apa antisipasi dari Kementerian Kesehatan, Pak? Jadi selain jumlah pemudik yang meningkat tajam tahun ini, ada perbedaan lain dari mudik tahun ini dibandingkan tahun yang lalu. Yaitu Lebaran kali ini status COVID-nya sudah menjadi endemi. Berbeda dari Lebaran tahun lalu yang mana status COVID-nya masih pandemi. Pembatasan sosial harus tetap dijalankan walaupun statusnya endemi dengan mengikuti protokol kesehatan yang tetap terus berjalan. Misalnya memakai masker bila sedang tidak enak badan dan senantiasa menjaga kebersihan tangan. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran Direktur Pelayanan Kesehatan yang berisi tentang membentuk tim penyelenggara kesehatan mudik dan libur Hari Raya Idul Fitri. Kemudian mensiagakan pemberian fasilitas kesehatan serta menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, antara lain sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan diri dan tips saat bermudik, memantau penerapan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan, dan memantau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi, serta sanitasi tempat umum, mitigasi kejadian luar biasa yang mungkin timbul atau wabah serta bencana alam yang mungkin saja terjadi. Kemudian Kementerian Kesehatan juga membuat standar pemeriksaan kesehatan pengemudi yang diaplikasikan oleh Dinas Kesehatan kepada seluruh pengemudi bus antar kota, antar provinsi yang dilakukan di terminal bus. Kemudian sosialisasi edukasi keselamatan berkendara bagi pemudik dilakukan melalui media sosial, webinar, serta komunikasi lainnya. Itu dari mana? Baik, Pak Dante, untuk permasalahan kesehatan ini, apa saja yang patut diwaspadai oleh masyarakat begitu ya ketika hendak mudik ini? Jadi penyakit yang kerap sekali terjadi saat perjalanan mudik itu diantaranya pertama infeksi saluran pernafasan atas, kemudian infeksi saluran cerna, kambuhnya penyakit lama karena kelelahan dan tidak menjaga pola makan, kemudian gangguan kesehatan dalam perjalanan seperti mual dalam perjalanan, lemas atau fatigue, dan juga stres saat kemacetan serta kecelakaan lalu lintas. Pencegahan yang bisa kita lakukan adalah konsumsi buah dan sayur, makanan sehat dan bersih yang cukup, serta hindari pengaruh obat-obatan dan minuman keras saat berkendara. Kemudian minum air cukup saat berkendara serta tidak begadang sebelum berkendara atau pastikan cukup istirahat sebelum berkendara. Peregangan berkala di sela-sela perjalanan juga penting. Peregangan ini dapat dilakukan setiap 4 jam atau saat merasa lelah atau mengantuk. Manfaat peregangan itu adalah untuk mengurangi ketegangan otot, mengurangi resiko sakit punggung, cedera otot dan kram, serta relaksasi. Serta yang paling penting juga adalah kendalikan emosi saat berkendara yang dapat mendukung stamina tubuh yang prima. Oke, Pak Dante, itu kan tadi pencegahan kita selalu akan lakukan ya Pak, tapi kita tidak bisa menghindari adanya situasi yang gawat darurat yang kita tidak pernah prediksi sebelumnya, apalagi ketika di jalan. Nah, ini bagaimana dengan kesiapan fasilitas kesehatan dan juga tim kesehatan di lapangan, Pak? Jadi Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota telah menyiapkan pos kesehatan di titik jalur mudik dari rentang tanggal 4 sampai 16 April tahun ini. Sejumlah fasilitas kesehatan telah disiapkan di 38 provinsi yang terdiri dari 10.147 puskesmas, 3.186 rumah sakit, 352 public safety center, 119, 51 balai karantina kesehatan, 1.569 pos pelayanan kesehatan, dan 11 emergency medical team di regional pusat krisis kesehatan yang dapat dimobilisasi dalam situasi darurat. Kita menggunakan sistem informasi dan pelaporan yang diintegrasi dengan data fasilitas kesehatan online. Bila terjadi kecelakaan, yang perlu dilakukan adalah pertama segera hubungi 119
Sekali lagi, hubungi 119. Kemudian sebelum menolong, pastikan diri Anda terhindar dari bahaya dan minta bantuan orang di sekitar Anda untuk mengamankan lokasi kejadian. Matikan semua mesin kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan, dahulukan menolong korban yang masih hidup, kemudian bila memungkinkan pindahkan korban ke lokasi yang lebih aman dengan cara yang tidak memperparah korban, seperti contohnya melindungi daerah leher. Dan jangan memindahkan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan karena merupakan barang bukti polisian. Oke. Baik Pak Dante, dengan kesiapan fasilitas yang sudah baik begitu oleh Kemenkes, lantas apa saja yang didapatkan oleh pemudik dari fasilitas kesehatan di seluruh provinsi Indonesia selama mudik Lebaran ini? Jadi seluruh fasilitas kesehatan yang ada serta posko musik sudah dapat dijelaskan sebelumnya dan dapat diakses oleh pemudik yang ingin menggunakan. Dan pemudik yang terdaftar di BPJS Kesehatan dapat menggunakan layanan kesehatan tersebut secara gratis. Jadi jangan lupa bahwa kartu BPJS-nya dan kartu BPJS-nya dapat digunakan di fasilitas kesehatan yang tersedia. Oke, Pak Dante, tadi kan Anda sempat bilang bahwa jaga kesehatan selama mudik ya Pak ya, kemudian tadi istirahat yang cukup, jangan begadang sebelum mudik gitu ya Pak ya. Ada nggak nih Pak tips-tips lain yang bisa diikuti oleh pemudik agar nanti mudiknya lancar, sehat, dan menyenangkan Pak? Jadi kondisi yang paling penting adalah bahwa kelelahan itu tidak terjadi. Tips mengatasi kondisi selama menempuh perjalanan mudik serta mengantisipasi daya tahan tubuh antara lain, pastikan tadi sudah istirahat yang cukup sebelum melakukan perjalanan, kondisi tubuh dalam keadaan fit, perhatikan tanda-tanda kelelahan, terutama saat merasa mengantuk saat mengemudi. Jangan dipaksakan. Kemudian ciptakan suasana yang nyaman selama perjalanan, pilih makanan yang sehat dan bergizi, bawa obat-obatan yang diperlukan selama perjalanan. Ini penting karena obat-obatan untuk mengatasi mual, sakit kepala, serta perlengkapan medis darurat itu harus ada di tiap-tiap kendaraan yang dibawa oleh pemudik. Jika merasa sakit atau tidak fit, manfaatkan posko kesehatan yang nanti ditemui dalam perjalanan. Baik, Pak Dante, kecelakaan lalu lintas ini kan tadi sempat disampaikan juga berdampak bagi kesehatan dan dapat mengganggu perjalanan mudik. Nah, apakah ada pemeriksaan kesehatan bagi pemudik maupun pengemudi ini Pak di sepanjang perjalanan jalur mudik? Jadi memang kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para pengemudi, baik pemeriksaan kesehatan secara yang dilakukan oleh perusahaan pengemudi tersebut secara langsung. Dan pemeriksaan pengemudi diaplikasikan di Kementerian Kesehatan melalui surat-surat edaran yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan pada pengemudi bahwa pengemudi itu terjamin sehat. Antara lain adalah pemeriksaan anamnesis dan wawancara, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan kesehatan jiwa bagi pengemudi, kemudian pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan alkohol dan dalam pernafasan dan nafsa, meliputi keadaan umum, tanda intoksikasi, sikap perilaku, status gizi, indera penglihatan, dan kelengkapan anggota badan. Pemeriksaan kesehatan ini dapat dilakukan di PO bus, terminal, posko fasilitas kesehatan yang secara mandiri atau bekerjasama dengan puskesmas sebelum keberangkatan H-7 hingga H+7 Idul Fitri 2024. Ya, baik, terima kasih Pak Dante Saxono Harbuono, Wakil Menteri Kesehatan RI sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas tipsnya. Semoga nanti di jalan teman-teman yang mudik semuanya bisa menjaga kesehatan dan juga sampai ke tempat tujuan dengan lancar ya. Terima kasih Pak Dante sekali lagi. Terima kasih Pak Dante.